Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope everyone is healthy, strong, and still in the spirit of living today. Okay, today I will present about the special needs of women and children in economic problems. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang kebutuhan khusus perempuan dan anak pada permasalahan ekonomi. Ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah ASKEP pada perempuan dan anak pada kondisi rentan dengan Ibu dosen Ibu Devi Putri SSTMKes dan saya sendiri Ditya Vineska Pradisya dari S1 Kebidanan Non-Reguler. Kebutuhan khusus pada perempuan dan anak pada permasalahan ekonomi itu sendiri bisa karena kemiskinan ataupun jumlah anak yang banyak. Nah, yang pertama akan kita bahas di sini adalah tentang kemiskinan. Untuk pengertian kemiskinan, menurut Nimitz tahun 2011 dalam MyPita tahun 2014, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya. Ada beberapa jenis kemiskinan. Yang pertama itu kemiskinan subjektif. Jadi kemiskinan subjektif itu berdasarkan asumsi bahwa kebutuhannya itu belum tercukupi. Yang kedua, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut ini individunya itu tidak bisa atau tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan primernya. Lalu yang ketiga, kemiskinan relatif, itu kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata. Nah, yang keempat, kemiskinan alamiah, itu adalah kemiskinan karena langkanya sumber daya alam yang ada di daerah itu sendiri. Yang kelima, ada kemiskinan kultural. Itu adalah kemiskinan karena kebiasaan yang sudah membudaya. Lalu yang keenam, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang struktur sosialnya itu yang tersemat. Ada beberapa penyebab kemiskinan. Seperti misalnya yang pertama, kurang tersedianya lapangan kerja. Ini jelas ya, kalau lapangan kerjanya kurang, otomatis ada beberapa individu yang nanti tidak bisa mendapatkan pekerjaan tetap. Otomatis dia juga tidak mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua, terjadinya konflik atau kerusuhan di suatu daerah. Jadi kalau ada kerusuhan di suatu daerah, mungkin saja itu nanti ada beberapa lapangan kerja yang pada akhirnya ditutup. Nah, yang ketiga, kurangnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kalau ini dari individunya itu sendiri. Yang keempat, perubahan iklim atau bencana alam. Seperti yang baru-baru ini terjadi, mungkin erupsi Gunung Semeru itu ya, otomatis nanti banyak sekali individu atau keluarga yang kehilangan pekerjaannya. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Yang kelima, terjadinya ketidakadilan sosial. Penyebab yang keenam adalah kekurangan sumber daya air dan makanan. Ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang kering, daerah-daerah yang kering yang jumlah airnya sedikit sekali, itu biasanya banyak terjadi kemiskinan. Lalu yang ketujuh, minimnya infrastruktur. Lalu yang kedelapan, kurangnya dukungan pemerintah. Ini jelas dari faktor stakeholdernya itu sendiri. Yang kesembilan, kualitas kesehatan yang kurang baik. Yang ke-10, harga kebutuhan yang tinggi. Mungkin bisa jadi karena barang kebutuhan itu sendiri yang memang langka atau sulit untuk didapatkan, terutama di daerah-daerah yang pedalaman, yang untuk mengangkut kebutuhan itu sendiri menempuh jarak yang lumayan jauh dengan biaya transportasi yang lumayan tinggi. Perempuan dan kemiskinan. Latar belakang perempuan rentan terhadap kemiskinan adalah adanya bahasan mengenai isu perempuan yang dimulai dari, yang pertama itu dimulai dari gender. Jelas masih banyak ya masyarakat di Indonesia yang masih membedakan laki-laki dan perempuan itu dengan fungsi utamanya. Jadi banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa posisi laki-laki itu masih lebih tinggi daripada perempuan.
Lalu yang kedua, karena adanya adat patriarki, yaitu sebuah sistem sosial itu yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial itu sendiri. Jadi posisi laki-lakinya itu lebih tinggi daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Lalu yang ketiga, adanya perbedaan cara pandang masyarakat tentang hakikat wanita dan laki-laki. Jadi pada intinya masyarakat masih banyak yang membedakan bahwa tulang punggung dalam sebuah keluarga itu yang utama adalah laki-laki. Jadi wanita itu tidak harus bekerja dan wanita itu tidak harus memiliki penghasilan. Itu salah satu cara pandang yang masih banyak kita temukan di masyarakat sini. Kalau bentuk penindasan perempuan dalam keluarga yang dapat memperparah pemiskinan itu ada 5 ya di sini. Yang pertama itu eksploitasi. Eksploitasi pada perempuan itu berarti memanfaatkan segala hal yang melekat pada perempuan, baik citranya maupun tanda-tanda yang melekat kepadanya. Setelah itu marginalisasi. Marginalisasi itu bisa diartikan peminggiran. Jadi perempuan itu tidak dapat berkontribusi dalam suatu aspek atau bidang pekerjaan tertentu karena stereotipnya yang melekat cukup kuat pada perempuan itu sendiri. Misalnya, perempuan itu adalah individu yang lemah, terlalu perasa, sensitif, ataupun cengeng. Lalu yang ketiga ada ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan di sini maksudnya adalah powerless. Jadi kembali lagi ke anggapan bahwa perempuan itu makhluk yang lemah, sensitif, dan cengeng itu tadi. Lalu yang keempat adalah kekerasan. Banyak ya kekerasan yang terjadi pada perempuan, entah itu kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri atau kekerasan di dalam sebuah lingkungan. Lalu yang kelima ada imperialisme kultural. Imperialisme kultural itu pandangan mengenai adanya kebudayaan asing yang lebih kuat yang mendominasi suatu golongan ataupun suatu lingkungan. Indikator ketidakadilan yang berbasiskan pada ketimpangan gender dan mengakibatkan kemiskinan pada perempuan antara lain: yang pertama, perempuan bukan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga, masyarakat maupun negara. Jadi masih banyak ya anggapan di masyarakat kita bahwa pengambil keputusan utama, entah itu dalam sebuah keluarga, masyarakat ataupun negara, itu lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Yang kedua, perempuan seringkali terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan pertanian yang tidak dibayar atau dibayar rendah, karena masih adanya anggapan seperti tenaganya laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Karena itu perempuan dibayar lebih murah daripada laki-laki. Lalu yang ketiga, perempuan kurang memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Ya, karena memang tidak semua perempuan bisa dengan mudah mengakses sebuah pendidikan atau pelatihan ya. Yang keempat, perempuan kekurangan modal untuk membangun usaha sendiri. Yang kelima, perempuan tidak punya hak atas tanah yang ditinggalinya. Karena kebanyakan di sekitar kita itu tanah, entah itu tanah warisan ataupun tanah yang dibeli sendiri oleh keluarga itu biasanya kebanyakan diatasnamakan suaminya, jadi diatasnamakan laki-laki. Yang keenam, perempuan lebih rendah pendidikannya daripada laki-laki. Yang ketujuh, kesehatan reproduksi perempuan belum dijadikan prioritas dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Lah itu nanti PR kita ya sebagai bidan, bagaimana caranya kita mungkin harus mensosialisasikan ke masyarakat agar kesehatan reproduksi perempuan itu lebih diutamakan, lebih diperhatikan lagi dalam hal apapun. Jadi masyarakat pada akhirnya nanti akan menyadari pentingnya kesehatan reproduksi pada perempuan. Indikator yang ke-8 adalah perempuan lebih banyak melakukan pekerjaan domestik dan tidak dibayar, sehingga jam kerja perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, sementara penghasilan perempuan jauh lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Seperti yang dijelaskan di awal tadi ya, mungkin karena adanya anggapan bahwa tenaga laki-laki itu lebih kuat daripada tenaganya perempuan. Jadi untuk sistem pembayarannya juga laki-laki bayarannya lebih tinggi daripada perempuan. Lalu yang ke-9, perempuan sangat rentan dalam situasi konflik
kembali lagi ke anggapan bahwa perempuan itu makhluk yang lemah, sensitif. Nah, itu jadi sering terjadi konflik kalau pada perempuan. Yang ke-10, perempuan selalu dibayangi rasa takut apabila terjadi konflik dalam rumah tangga. Ya, yang ke-11, perempuan janda yang dengan terpaksa menjadi kepala keluarga tetap tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama keluarga. Kembali lagi karena perempuan itu tadi stereotipnya sudah anggapannya seperti itu. Jadi bagi masyarakat kita yang dinamakan tulang punggung keluarga itu memang sebagian besar laki-laki yang dianggap sebagai pencari nafkah utamanya. Ya, yang ke-12, perempuan selalu menjadi objek dari hubungan seks yang tidak aman. Ya. Itu juga menjadi tugas kita ya untuk melakukan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat tentang hubungan seks yang aman. Dampak kemiskinan yang bisa terjadi itu antara lain yang pertama kriminalitas tinggi. Jadi saat seseorang itu tidak bisa memenuhi kebutuhan utamanya, terutama untuk kebutuhan primernya yang disebabkan karena kemiskinan, biasanya nanti di daerah itu akan banyak terjadi entah itu pencurian ataupun penjarahan barang-barang. Mereka berusaha memenuhi kebutuhannya, tapi karena dia tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan itu, akhirnya terpaksa mereka mengambil paksanya gitu. Yang kedua, akses pendidikan tertutup, jelas karena tidak ada biaya. Yang ketiga, tingkat penganggurannya tinggi. Lalu yang keempat, angka kematiannya tinggi. Bisa jadi kalau angka kematian ini bisa jadi karena yaitu tadi kebutuhan utamanya tidak terpenuhi, entah itu dari makanannya, terutama yang makanan makanan, lalu akses terhadap pemeriksaan kesehatannya itu juga terbatas, dia mau periksa itu takut nanti karena nggak ada biaya. Nah, jadi kalaupun dia sakit, dia tidak sanggup untuk berobat. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah akibat kemiskinan ini ya. Jadi melalui instrumen utama penanggulangan kemiskinan yang diterbitkan oleh pemerintah. Ya, ada klaster 1 dengan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, misalnya PKH, ada BOS, BSM, Jamkesmas, ataupun Raskin. Klaster 2, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bisa melalui PNPM, program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja atau padat karya produktif. Lalu klaster 3, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil dengan pemberian KUR dan KUB ya yang diberikan oleh pemerintah. Beberapa program untuk menanggulangi ketidakadilan yang menyebabkan kemiskinan pada perempuan antara lain yang pertama, meningkatkan akses perempuan terhadap kesempatan kerja dan berusaha, pendidikan yang murah dan bermutu, sumber daya modal, bahan baku, pasar kerja, informasi, pengembangan teknologi bagi pengembangan usaha. Lalu yang kedua, keterlibatan perempuan dalam mengontrol proses perencanaan, pelaksanaan, pengalokasian anggaran dan memantau kebijakan dan program pengentasan kemiskinan. Lalu yang ketiga, meningkatkan penerimaan manfaat dari program pengentasan kemiskinan pada khususnya program pembangunan pada umumnya oleh perempuan. Permasalahan ekonomi yang kedua yang akan kita bahas di sini adalah jumlah anak yang banyak. Pengertiannya, kalau anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Banyak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI artinya adalah besar jumlahnya. Jadi menurut Manuaba tahun 2009 disebut bahwa anak banyak itu bila suatu keluarga mempunyai lebih dari 5 anak dengan jarak kurang dari 2 tahun. Faktor yang mempengaruhi keluarga mempunyai banyak anak. Yang pertama adalah faktor budaya. Masih adanya stigma bahwa banyak anak, banyak rezeki ya. Lalu ada juga budaya yang karena orang tuanya itu mempunyai banyak anak, jadi untuk generasi keduanya itu diharapkan mempunyai banyak anak juga. Jadi
turun-temurunnya seperti itu masih ada ya. Yang kedua, faktor ekonomi. Jadi diharapkan banyak anak nantinya akan memperbaiki perekonomian keluarga itu sendiri, karena nantinya akan ada banyak anak yang ikut membantu memperbaiki perekonomiannya. Yang ketiga, dari faktor pendidikan. Ada sebuah komunitas yang mengajarkan bahwa seorang pasangan suami istri itu harus mempunyai anak banyak. Nah, yang keempat, faktor sosial. Masih ada anggapan bahwa dengan banyak anak, seorang pasangan suami istri itu akan mendapatkan pencapaian rumah tangga yang maksimal. Jadi tingkat kesuburannya diakui gitu. Lalu yang kelima, dari faktor agama, jelas ya. Kalau dari faktor agama itu anggapannya bahwa anak itu merupakan investasi akhirat. Jadi banyak anak nantinya kalau kita bisa mendidiknya dengan benar, itu bisa menjadi ladang pahalanya kita. Dampak bila memiliki banyak anak pada wanita, misalnya satu, resiko kesehatan. Contohnya, resiko terjadinya preeklamsi, eklamsi itu lebih besar, apalagi perdarahan. Perdarahan banyak sekali ya terjadi, yang pada akhirnya mengakibatkan angka kematian pada ibu. Lalu terjadi prolap juga. Yang kedua, mengenai pengasuhan, nanti kesulitan dalam membesarkan anak sekaligus karena banyaknya anak itu tadi. Jadi fokusnya tidak bisa ke satu atau dua anak, tapi perhatiannya dibagi untuk banyak anak. Nah, itu jadi pengasuhannya kan juga tidak maksimal. Yang ketiga, efek psikis. Kesehatan mental selalu jadi isu hangat untuk dibicarakan di berbagai lapisan masyarakat, terutama pada wanita. Jadi tingkat stresnya tinggi sekali pada wanita dengan banyak anak itu. Lalu yang keempat, masalah ekonomi. Jelas ya, banyak anak nanti kebutuhannya juga tambah banyak, pengeluarannya pun otomatis semakin bertambah. Pada keluarga, dampaknya bila memiliki banyak anak adalah orang tua tidak bisa optimal merawat dan mengasuh anak, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, karena perhatiannya itu harus dibagi kepada beberapa anak, jadi tidak bisa fokus ke satu atau dua orang anak. Lalu yang kedua, munculnya banyak permasalahan keluarga, seperti permasalahan ekonomi dan perceraian. Jadi permasalahannya bisa muncul karena ekonominya yang tidak stabil karena banyaknya kebutuhan dan pengeluaran akibat banyak anak itu tadi, ataupun perceraian mungkin karena ketidaksepakatan terhadap beberapa hal antara pasangan itu sendiri. Yang ketiga, perbedaan perlakuan orang tua kepada anak-anaknya. Nah, ini yang rentan sekali ya. Nanti biasanya antara si A, si B, si C itu biasanya karena perhatiannya terbagi ke banyak anak itu tadi, akhirnya muncul perlakuan yang tidak sama antara kepada si A, si B, ataupun si C. Untuk pemerintah, dampaknya bila memiliki banyak anak adalah yang pertama, peningkatan penduduk menyebabkan berbagai masalah sosial. Yang kedua, konsekuensi dari peningkatan penduduk terhadap lingkungan. Yang ketiga, tingkat kelahiran tinggi itu akan menjadi sumber kemiskinan, juga akan menghambat pertumbuhan ekonomi dari suatu negara itu sendiri. Yang keempat, peningkatan angka kematian ibu dan bayi. Ini terkait akses kesehatannya ya. Upaya untuk mengantisipasi agar keluarga tidak memiliki banyak anak adalah yang pertama, mengedukasi masyarakat bahwa untuk membentuk keluarga kecil sejahtera harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut, agar tidak muncul masalah ekonomi di belakang harinya. Jadi kalau memang ekonominya dirasa mampu memiliki banyak anak, monggo, tapi kalau misalnya dirasa ekonominya itu tidak mampu untuk membiayai atau mencukupi kebutuhan banyak anak, ya mungkin nanti bisa direncanakan kembali berapa anak yang ingin dimiliki. Lalu yang kedua, mencanangkan keluarga kecil cukup dengan 2 anak. Nah, yang ketiga, mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Lalu yang keempat, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia terlalu muda, terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi. Yang kelima, menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia melalui program KB Edukasi ke Masyarakat bahwa bentuklah keluarga yang berkualitas. Kembali lagi, keluarga berkualitas itu disesuaikan
antara kondisi ekonominya dengan kemampuan untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya nanti. Yang keenam, ubah pandangan masyarakat terhadap program keluarga berencana. Yang ketujuh, bentuk keluarga yang berkualitas. Peran bidan kebutuhan khusus pada permasalahan ekonomi. Yang pertama, peran bidan sebagai pelaksana. Bidan memberikan pelayanan pada siklus kehidupan wanita. Yang kedua, peran sebagai pengelola. Tugasnya yaitu tugas pengembangan dasar kesehatan dan tugas partisipasi tim mengembangkan pelayanan dasar di tempatnya. Bidan sebagai pendidik memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada wanita atau pasien. Lalu yang keempat, bidan sebagai peneliti. Okay, that's my presentation. Thank you for your attention. Stay healthy, stay strong, and keep spirit for all. Strada Midwife. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.